Oke, jadi gini, Indonesia tuh sekarang lagi ada di persimpangan jalan. Di tengah tatanan dunia yang berubah cepet banget, kita dihadapin sama dua jalur. Satu jalan menuju masa depan emas yang kita semua impi-impikan, atau jalan satunya lagi yang bikin kita terjebak dalam masa depan yang penuh kecemasan. Pertanyaannya, kita mau milih jalan yang mana? Nah, kutipan ini, wah, dalam banget sih. Ini jadi pengingat yang penting banget buat kita. Di panggung geopolitik dunia, nggak ada yang namanya teman abadi. Yang ada cuma kepentingan abadi. Peta pertemanan antar negara bisa berubah kapan aja tanpa kita duga. Dan ini realita yang harus kita sadari. Ada seorang pemikir namanya Ray Dalio, dan dia punya analogi yang keren banget. Dia bilang sejarah peradaban itu ya kayak siklus naik turun gunung. Setiap negara adidaya, setiap kekuatan besar, pasti akan mendaki sampai ke puncaknya. Tapi yang namanya siklus, setelah di puncak pasti ada fase turunnya, nggak ada yang bisa selamanya di atas. Pola ini kelihatan jelas banget kalau kita lihat 100 tahun ke belakang. Coba deh kita lihat. Sebelum tahun 1945, yang berkuasa itu kerajaan Inggris kan? Terus, setelah Perang Dunia Kedua, boom, Amerika Serikat yang jadi jawara barunya. Nah, sekarang ini kita semua lagi nonton Tiongkok yang lagi ada di puncak-puncaknya, menantang dominasi yang udah ada. Dari pola sejarah ini muncul satu pertanyaan besar. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi kekuatan dominan selanjutnya di tahun 2045? Kalau kita pakai analogi tagi, dalam siklus ini, Amerika Serikat itu bisa dibilang lagi di fase turun gunung. Ini bukan berarti kita ngejudge ya, tapi ini adalah fase yang sulit buat kekuatan manapun. Kayaknya mereka masih susah menerima kalau peta kekuatan global itu udah berubah total. Analogi yang sering dipakai buat nggambarin kondisi Amerika sekarang itu, pendekar mabuk. Coba deh bayangin, ada seorang pendekar yang jago banget, tapi lagi mabuk. Kekuatannya sih masih luar biasa gede ya, tapi gerakannya jadi kacau, nggak terarah, bahkan bahaya. Kenapa? Ya karena dia frustrasi dan nggak mau terima kenyataan. Dan ini bukan cuma teori loh. Kita bisa lihat sendiri gejala-gejalanya di dalam negeri mereka. Mulai dari perpecahan sosial yang tajam banget, masalah tunawisma yang makin parah, sampai protes dan kerusuhan yang sering terjadi. Ini semua adalah tanda-tanda dari apa yang disebut sebagai Great Disorder atau kekacauan besar. Akibat dari semua pergeseran ini, dunia kita sekarang udah beda. Dulu kan jelas ya, ada blok barat, blok timur. Nah sekarang udah nggak gitu lagi. Kita sekarang hidup di dunia yang multipolar. Artinya, kalau dulu kita cuma perlu mendayung di antara dua karang, sekarang karangnya ada banyak banget. Dan setiap karang ini punya kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, di tengah keruwetan ini, justru disinilah kesempatan emas buat Indonesia. Posisi kita itu jadi swinging nation, bangsa yang bisa berayun dengan lincah. Kita nggak perlu kaku memihak ke satu sisi. Kita bisa jaga hubungan baik sama Amerika, tapi juga sama Tiongkok, sambil terus manfaatin posisi kita buat kepentingan nasional kita sendiri. Kenapa kita bisa sepenting itu? Ya karena kita punya banyak kartu as. Lokasi kita strategis banget, sumber daya alam kita melimpah, populasi kita besar dan muda, ini namanya bonus demografi. Dan kita juga punya pengaruh unik sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini semua yang bikin Indonesia jadi pemain yang diperhitungkan. Tapi, ada tapinya nih. Semua peluang emas di panggung global ini bakal jadi sia-sia kalau kita gagal beresin urusan di dalam rumah kita sendiri. Kenapa? Karena tantangan terbesar kita itu sebenarnya bukan datang dari luar, bukan dari negara lain. Musuh terbesar kita ada di dalam diri kita sendiri. Dan kutipan ini, jujur ya, nusuk banget. Ini dia inti masalahnya. Kita itu sering banget ngehibur diri sendiri, sengaja tutup mata sama kenyataan yang pahit, dan gak mau ngaku di mana letak kelemahan kita. Nah, kebiasaan inilah yang jadi tembok penghalang terbesar kita untuk maju. Jadi, solusinya apa dong? Nah, Ray Dalio tadi menawarkan konsep yang namanya radical truth atau kebenaran radikal. Gampangnya, ini adalah prinsip untuk berani jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Lihat fakta apa adanya, sepahit apapun itu, tanpa dibungkus gula-gula. Rumusnya simple banget tapi kuat. Rasa sakit, misalnya karena sebuah kegagalan atau kesalahan, kalau ditambah dengan refleksi yang jujur, hasilnya adalah kemajuan. Tanpa berani menghadapi rasa sakit dan jujur merefleksikannya, kita nggak akan pernah benar-benar maju.
Yang ada, kita cuma bakal mulangin kesalahan yang sama lagi dan lagi. Analogi ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Bayangin deh, ada pasien yang datang ke dokter, tapi dia terus-terusan bilang, "Enggak dok, saya baik-baik aja." Padahal dia sakit. Gimana coba dokternya mau ngasih diagnosis yang benar? Gimana mau ngasih obat yang tepat? Bisa-bisa pasiennya malah meninggal karena salah obat kan? Nah, kurang lebih begitulah kondisi kita sekarang. Dan inilah gejala-gejala penyakit yang selama ini kita coba abaikan. Penegakan hukum yang masih lemah dan kadang nggak konsisten. Kepastian hukum buat investor yang masih jadi tanda tanya. Korupsi yang kayaknya nggak ada matinya. Kita ini terlalu sering sibuk ngobatin gejalanya, misalnya ngasih obat penurun demam, tapi nggak pernah serius cari dan basmi virus penyebab demamnya. Dan angka ini muncul lagi, 2045. Angka ini bukan cuma sekedar target, tapi ini juga deadline. Waktu terus jalan dan pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini, detik ini, bakal nentuin wajah Indonesia di tahun itu. Jadi pada akhirnya pilihannya cuma dua dan jelas banget. Jalan pertama, menuju Indonesia emas yang dibangun di atas keberanian untuk ngakuin kelemahan dan serius melakukan perbaikan. Atau jalan kedua, menuju Indonesia cemas, di mana kita terus-terusan ngehibur diri sendiri, sementara peluang emas di depan mata lewat begitu saja. Jadi intinya gini, nasib kita itu bukan ditentukan sama Amerika, Tiongkok, atau kekuatan global manapun. Nasib kita ada di tangan kita sendiri. Kuncinya cuma satu, kemauan kita bersama untuk berhenti memoles kenyataan dan mulai berani menghadapi fakta apa adanya, sepahit apapun itu. Dan pertanyaan terakhir ini bukan buat pemerintah aja, bukan buat para pemimpin aja, tapi buat kita semua. Pilihan antara Indonesia emas dan Indonesia cemas itu kita buat setiap hari. Lewat tindakan kita, lewat apa yang kita suarakan, dan lewat keberanian kita untuk jujur pada diri sendiri. Jadi, mana yang akan kita pilih?